Apa dibilang, Kak? Aku ganti ininya Wih, dulu nih. Ah, ini. cantik. Cantik sekali pacarnya Kak Kaidir tuh. Iya, kalau yang tadi itu kan orang pada tahu semua kan gitu. Tenggorokan kering saya. Harus minum madu kamu, Pika. Iya, tenggorokan kering. Aduh, sudah kayak orang penyakit saja. Iya, Karena banyak makan apa? pilek lagi. B2 Ada makan apa? Makan Iya, B2 mungkin. makan apa lagi tuh istilahnya kalau di sana di kampung Kakak? Lupa saya ini nama buah tadi malam saya makan apa? Rambutan, Bukan. durian, Bukan. manggis, Yang kayak nangka itu apa lagi? serikaya. Kayak nangka. Bukan. Apa lagi tuh? Allahu Akbar. Apa lagi? Yang biasa dipotong buahnya terus digoreng toh? Oh, sukun. Sukun betul, astaga. Makan sukun tadi malam. Baru minyak toh? Berminyak. Kurangin Iya, makan. tenggorokan gatal. Dikurangin makan minyak itu membawa lemak. Iya. Kolesterol. Lebih banyak lah makan sayur. Kurangi makan santan. Iya. Banyak olahraga kan gitu. Saya tidak pernah olahraga. Jarang olahraga. Minimal walaupun nggak olahraga, jalan kaki aja 1 kilo PP 1 hari udah. Iya. Gimana? Nggak ada diskusi lagi kamu? Ada, mau diskusi apa? Nggak ada lagi kamu diskusi sama orang gitu. Kayaknya saya lebih ke room Katolik. Iya, percuma aja lah kamu itu Saror. Kamu bikinnya diskusinya ke room Kristen juga. Ya, apalah yang lucu jadinya kalian itu diskusinya sama orang. Bukan. Jadi? Bukan saya diskusi, saya belajar. Naiklah Kak, Siapa itu? teman dari Ambon. Katolik dia. Oh, gitu. Saya belajar saja, bukan mau apa. Kalau diskusi itu sama Muslim, jadi ada apa? Sama Muslim saja tidak kenal Yesus. Mau gimana mau diskusi sama mereka? Nggak kenal gimana? Mungkin ya Saron, kamu lihat ya. Apa yang diajarkan Yesus itu, mungkin Muslim yang lebih banyak mengikuti ajarannya daripada kalian Kristen. Tidak ada Kak, orang Muslim Islam mana kenal Yesus Kristus? Kan Isa itu kan Yesus Kristus. Iya, Dan terserah juga orang. yang iya kan memang Kak, orang tua Isa saja di Al-Quran itu sudah beda. Bagaimana mau disamakan? Tidak sholat Kak? Iya. Tidak sholat Kak? Sorry. Atau saya bantu sholat? Atau saya bantu sholat? Aku bantu sholat. Maksudnya bantu doa. Mau didoakan kamu? Salve. Salve. Iya, di Soli apa ada masih kerja ini? Oh. Iya. Baru bisa nanti sebentar. Mana antum? Gini ya Saron ya, walaupun kata kamu Yesus bukanlah Isa kan gitu. Tapi ajaran Yesus itu merujuk ke Muslim. Oh tidak. Coba aja. Kalau merujuk ke Muslim berarti Muslim yang mungkin ikuti ajaran Yesus itu. Ya gini loh ya. Beda. Tunggu dulu Bang, ya kita santai aja ngobrolnya ya. Ya kita kan tidak memandang yang enggak. Ya silakan Kak Vicky yang menjawab saja. Sama tidak Yesus dengan Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu? Beda sekali. Beda memang. Itu dalam arti. Gini loh. Nama orang tua saja sudah beda jauh. Bukan saya menyamakan. Memang betul ya, kalau memang itu kata kalian yang nggak sama ya betul. Sedangkan Nabi Isa kami alaihissalam itu dia tidak ada tersentuh sama tangan manusia. Jangankan tertombak, jangankan terludahi. Nggak ada dia kena. Dia nggak mati, dia nggak tersalib gitu. Gini loh Piki ya. Gitu. Memangnya kalau nggak dia kalian anggap sama ya nggak apa-apa kan gitu. Iya, nggak sama. Jadi, tapi Piki di dalam Bible yang diterangkan Yesus itu adalah merujuk ke Muslim yang hampir sama dengan Muslim gitu. Coba kamu. Apa itu? Coba dulu ya. Kalau di dalam Bible kayak Hawam, tolong kasih jelaskan dulu. Oke. Kamu ini Oke. Ya, salah satu contoh. Yesus beribadah dia sujud, kami sujud. Yesus beribadah ke bait suci. Kami beribadah ya ke tempat suci kan gitu. Sedangkan berbeda sama Kristen. Gitu loh. Yesus mengajarkan kepada menyembah Allah yang satu. Ya kami sama. Gitu loh, Iki. Gini loh, Yesus tidak makan babi, kami juga tidak makan babi. Jadi siapa bilang Yesus tidak makan daging babi? Memangnya ada ditulis di dalam Alkitab Yesus tidak makan daging babi? Dalam Bible kan ada itu.
Tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan dilarang makan daging babi, tidak ada. Itu yang mengatakan yang tidak ada yang tidak ada makan di perjanjian lama itu kan Yesus kan tidak ada makan babi. Jadi perjanjian baru ini dari ajaran siapa ya? Ya harus bedakan. Perjanjian lama kan Yesus kan belum ada di perjanjian lama, Kak. Betul, belum ada itu. Kamu mesti pelajari baik-baik dulu. Perjanjian lama dengan beda. Iya, Perjanjian betul. baru, yang mati. Semuanya itu perjanjian lama itu, Pak. Perjanjian lama itu Yesus belum, Pak. Belum ada. Jujur. Iya dia gini loh Vicky ya, kan terus lah Yesus itu menyuruh menyembah Allah yang satu. Enggak pernah lah dia berkata sembahlah aku Tuhan alam semesta. Kan enggak ada dia bicara seperti itu Vicky. Cobalah kamu pelajaran Bibelmu itu baik-baik. Tapi yang sebelum dia terangkat ke langit ya. Jadi Bukan terangkat ke langit, sudah ada di surga sekarang tuh. Karena ada di dalam kitab Wahyu. jadi gini loh Tika ya. Gini kita santai, kita nggak ada, kita bersaudara ya, kita nggak ada kasar-kasar ngomong seperti orang itu nggak ada. Jadi Pak, saya minta maaf soal saya begitu, Pak. Jadi Iya ya. tahu. Iya. Iya gini. Kita kan nggak ada memaksakan kok. Gini ya Vicky ya. Ya. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia kan udah berpesan, waspadalah katanya. Kalau ada yang mengaku berjumpa sama aku, jangan percaya katanya. Kan udah jelas sekali itu. Saya sebagai umat muslim yang percaya itu. Jadi yang pertanyaan sama kamu, jadi yang berjumpa di Damsik itu, di padang gurun, di padang pasir, di bilik penjara itu siapa? Akan gitu. Yesus Kamu bilang Paulus yang ketemu dengan Yesus Kristus. Kenapa? Dia berupa apa? Dia berjumpa apa? Dia berupa apa? Kan itu kan ada di dalam kisah para rasul. Bagaimana perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus? Iya, Dengar ya Kak Kaidir, Allah yang kami sembah itu bukan Allah yang mati. Allah yang kami sembah itu dia bisa menampakkan dirinya melalui banyak cara. Sedangkan Allah yang kalian sembah itu saya rasa sangat berbeda Kak Kaidir. Gini loh kita ya. Tidak, maksudnya saya kasih tahu ini. Jadi jangan sama-samakan Allah yang kami sembah dengan Allah yang kalian sembah itu. Bukan, mana ada saya membicarakan itu tadi. Tapi kamu Tidak, tadi kan Kak Kaidir bilang kan Allah yang disembah itu kan Allah yang satu. Yesus Saya kan penekanannya kan Yesus Saya kan penekanannya kan supaya orang-orang Islam atau Kak Kaidir tidak menyamakan Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama begitu. kalau sama Karena Allah yang kami sembah itu memang dia bisa menampakkan diri melalui banyak cara Kak Kaidir. Sedangkan kalau Allah yang disembah oleh orang Islam kan dia tidak pernah, atau mungkin saja ya saya tidak mau menyimpulkan, tapi memang yang saya lihat tidak pernah menampakkan dirinya. dia gini lebih kaya. Kalau Tuhan umat muslim sama Tuhannya orang Kristen memang nggak sama. Tapi Tuhannya umat muslim, Tuhannya Musa, Yakub, Isa itu sama. Gini loh ya dekat. Yesus kan udah berpesan sebelum terangkat itu. Sabar, kami tidak kenal Isa ya Kakak. Kami tidak kenal serius, kami tidak kenal Isa Al-Masih. Jangan sama-sama. Nah, kebiasaan kalian itu, kekeliruan kalian itu terlalu memaksakan, kalian terforsir menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Oke. Itulah yang mengakibatkan kesimpulan kalian itu salah. Kalian membuat konklusi itu salah, Kak. Iya, serius. Coba lihat deh, bandingkan di dalam Al-Qur'an kalian Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus. Beda. Makanya itu tadi saya bilang, Pak. Itu nama orang dia tidak beda, Pak. Ya, masih banyak sekali itu semua tidak masuk. Jadi jangan sama-sama beda. Karena Quran dengan Alkitab juga beda. Gitu. Tapi pikir Apalagi kan beda jauh. Apalagi Yesus, ya, karena kemarin yang bisa masih jauh, Pak. Beda. Ya pikir sama. Benar kan? Sedangkan Yesus sudah berkata, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kan udah jelas-jelas ayat itu mengatakan. Nah, saya heran dengan Kak Kaidir. Kalian Islam, saya heran. Kenapa kalian tidak mau mengambil ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Itulah kalian itu. Kalian hanya mencomot ayat-ayat yang tentang kemanusiaan Yesus, ada yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi saya tidak tahu kenapa kalian itu tidak mau memakai atau mengambil ayat-ayat yang menunjukkan kealahan Yesus. Kalian kenapa? Coba. Di lain ayat lagi Tika sama. Itu kalian kenapa coba? Bapak lah yang mengutus aku. Aduh, jangan dulu lari kemana-mana. Main pindah sana, pindah sini, lompat sana, lompat sini. Suaranya tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Itulah ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Paulus ya beda ya. Dalam artinya Sabar. Saya kasih tahu. Kalau Paulus dengan kalau kalian bilang Paulus itu nabi rasul palsu, saya rasa mungkin terbalik, Kak. Gimana? Oke, saya rasa terbalik. Tulisan Rasul Paulus semua itu semua dikonfirmasi oleh Rasul Petrus dan juga ya tulisan-tulisan lainnya itu, Kak. Kemudian Rasul Paulus sendiri sudah mengklaim bahwa dirinya adalah rasul, utusan. Itu ada di dalam kitab Roma pasal 1, Kak Kaidir. Apakah Anda mau membantah omongan Rasul Paulus sendiri di mana dia sendiri mengklaim bahwa dia adalah rasul yang dipilih? Orang Barat tentu akan lebih mempercayai Rasul Paulus dibanding dari kalian Islam yang tidak sama sekali mengenal Rasul Paulus. Kalau kita bandingkan dengan Muhammad, ketika dia menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, itu saja tidak ada saksi mata, no eyewitnesses, Kak. Satu pun tidak ada itu. Kira-kira mana yang lebih valid, coba? Mana yang lebih valid? Ustaz Kenama bilang mana yang lebih valid? Saya jelaskan yang Tentu Rasul Paulus. Beda jauh dengan nabi yang mengklaim diri nabi tapi tidak ada saksi mata sama sekali.
yang menjadi saksinya Nabi Muhammad di gua itu adalah sang penciptanya sendiri. Alah, tidak butuh itu, tidak tidak butuh, tidak tidak usah pakai kata pembelaan, tidak usah. Sedangkan Allah kalian saja tidak pernah berbicara langsung dengan Muhammad. Bagaimana kalian mengatakan saksinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Pakai otak dulu Kak Kaidir. Silakan Paman Hilal berbicara. Selamat siang bos, Santai Paman. yang ganteng ya. Ini loh Mas Bro. Iya. Maaf nih Pak Kaidir yang saya hormati. Kitab Anda dengan kitab kami kan udah berbeda. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sama-samakan. Kalau memang Paman Kaidir mau nanya, silakan nanya. Apa yang kami jawab itu adalah kebenaran dari kitab kami. Jangan Pak Kaidir bernarasi seolah-olah menafsir gitu loh. Bagaimana kalau saya menafsirkan kitab Anda? Apakah Anda merasa Begini bagaimana? ya, sebelum saya abang bilang saya menarasikan, saya membaca loh, apa makanya. yang tertulis. Lagian di sini saya nggak ada buka data, nggak ada Bible, nggak ada cuma handphone satu. Nah, gitu lah, Bang, Ya itu kan begini loh Paman Kaidir. Kalau saya tanya ke Paman Kaidir, ini maaf aja ya. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu ya dari Jibril, apakah ada saksinya? Kalau saya mau nanya begitu bagaimana Pak Kaidir? Saksinya itulah sang pencipta Nabi Muhammad itu. Oh itu nggak bisa Pak secara hukum. Kalau menurut Ya, hukum ya. sekarang Pak Kaidir ini yang terhormat. Saya menuduh Anda sebagai pencuri. Bagaimana Anda kalau tanpa saksi Anda terima nggak? Logikanya dipakai Pak Kaidir. Ya saya memang sekolah rendah Pak, tapi saya selalu pakai logika gitu loh Pak. Saya bukan marah-marah sama Bapak, ini kita diskusi Bukan. dulu Pak Kaidir. Ya tapi sudah saya jawab. Ya, yang jadi saksinya itu adalah sang penciptanya sendiri sama Sang malaikat. pencipta itu ya. bukan saksi Pak. Saksi itu orang yang menaksikan selain sang pencipta. Aduh Bapak ini kayak ini maaf Pak. Ya Bapak sekolah sampai mana? Saya cuma SMA Pak. Tapi nalarnya Pak dipakai. Ya mohon maaf ya Pak. Saya Kalau lagi izin turun ada kerja ini Pak. Oke, oke. Ya maaf nih Ya, Pak. ya, Apa ya, bukan ya. saya mau marah-marah. Memang saya begini Pak. Kaidir. Santai. Tapi kan udah saya jawab Bang ya. Udah saya jawab adalah jadi saksinya ya Allah itu sendiri. Itu ya. Dengar ya Kak Kaidir, dengar. Alkitab itu ada nubuatan. Nah, biasanya nubuatan untuk menggenapi nubuatan itu biasanya nanti dikonfirmasi lagi. Jadi, berbeda dengan Al-Qur'an yang tidak ada nubuatan ya Kak Kaidir. Gini loh. Bang. Contoh misalnya tentang Bunda Maria, itu ada nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga atau tentang Yesus. Itu semua ada nubuatan dan semua telah digenapi. Banyak saksi mata. Contoh misalnya pada waktu malaikat Jibril bertemu dengan Maria, itu kan juga sudah dikonfirmasi melalui Yusuf juga dan tergenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau Al-Qur'an tidak mengenal nubuatan. Dia gini. Oke. loh. Oke, dia saya berbicara lagi. Nah, ya. kalau kami pertanyakan, Saya siapa berbicara lagi. saksi mata yang melihat Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hiro? Tidak ada saksi mata. Kalau Iya. tidak ada saksi mata, Kak Kaidir, maka gugurlah semua itu kalau tidak ada saksi mata. Hanya orang yang tidak waras yang mempercayai omongan seseorang yang tidak ada saksi mata. Kaidir, kalau misalnya ke pengadilan, ya kan? Kak Kaidir bilang begini, oh Tony itu dia pencuri. Tapi kalau tidak ada saksi mata, gugur. Tidak akan dipercayai omongan Kak Kaidir. Hanya orang yang tidak waras yang mempercayai itu. Harus ada saksi mata, Kak. Udah bisa Satu saya atau dua orang atau tiga orang. Udah saya. Iya memang dalam Al-Qur'an kami. Saksi tidak mata itu harus seperti- satu atau dua atau paling bagus itu 3 orang. Ya, tidak seperti dalam Ya, bagaimana Bible. menurut Paman? Saya belum dikasih menjawab yang baru. Paman. Nanti lompat lagi ke Batam, nah lompat lagi ke Malaysia. Tidak saya tanya Paman. Menurut Paman, sah tidak sebuah kesaksian ketika dia mau memberi kesaksian dan tidak ada saksi mata itu kira-kira sah tidak menurut hukum atau ya aturan-aturan yang ada di hukum Indonesia atau negara Indonesia? Menurut ini hukum kita pakai hukum manusia saja. Menurut Paman Hilal, sah tidak? Ya kalau saya Kalau sih, seseorang memberi kesaksian tidak ada saksi mata, sah tidak menurut ya, Paman? itu kan tidak bisa menurut hukum itu ya. Maaf aja Pak Kaidir, kita kan diskusi bukan saling itu ya. Maksud saya ini kan pakai logika gitu loh Pak. Ya kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya maklum saya Iya, awal memang, gitu. memang kami memaksa Pak Kaidir harus bisa jawab gitu. Nah, Gitu gini loh ya. Pak Kaidir. Oke, saya mau jawab apa kata si Sarun ini tadi. Gini loh Sarun, tadi kamu menamakan Bible itu Alkitab. Sabar dulu. Cobalah sekali-sekali kalau diskusi dengan saya. Kak Kaidir kan sudah biasa dengan saya. Cobalah sekali-sekali on cam lah. Masa Kak Kaidir tidak pernah on cam? Ayolah Kak Kaidir. Biarkan kita bisa saling baku kenal begitu Kak Kaidir. Takut ditaksir sama Six sekali Pak Kaidir. Bentar aja aku. Kalau orang mau diskusi dengan saya harus on cam lah. Saya punya aturan baru lagi sekarang tuh. Ini lagi. Yang Islam harus on cam. Nah, seperti inilah. Ngapain aku? Nah, begitulah. Udah tutup udah tahu kamu. Saya lagi lihat. Ganteng ya Pak Kaidir ya, ganteng loh. Iya, matanya sipit, mata sipit. Oke. Udah. Enggak perlu harus om kita tuh berdiskusi. Sabar dulu. Tadi Kak Kaidir bilang ada kerja, padahal ada baring-baring itu. Iya, di rumahnya. Ambil hati ya Pak Kaidir. Jangan ambil. Iya, tidak usah pamer. Jangan sampai itu. Saya nggak pernah baper Pak Kaidir. Oke, jadi saya mau menjawab kata si Sarun itu tadi. Ya pede lah dan percayalah dengan Bible kita. Ya kamu percaya dengan Biblemu. Tadi kamu tunggu dulu Sarah Saron. Kamu kalau saya berbicara kamu mendengar, kalau kamu berbicara. Tidak, saya hanya mau memperbaiki saja, bukan Bible. Ayat Bible. Janganlah kamu sebut Alkitab. Alkitab itu bahasa dari Al-Qur'an itu. Nah, ya oke, kalian silakan saja klaim semua dari Islam. Oke, silakan saja kalian klaim itu. Silakan. Semua dari Islam itu silakan saja kalian klaim itu. Iya, kalau bahasa Inggrisnya kan itu bahasa aslinya itu sebetulnya kitab apa kamu tuh Biblika asal kamu tahu ya.
Ya, nggak ada istilahnya itu di dalam bahasa originalnya Alkitab, tidak ada seperti itu ya. Nah, gitu. Suaramu mana? Suaramu nggak ada. Taruh. Iya, lanjut. Begitu. Jadi pertanyaan saya, jadi gini loh ya, saya melanjutkan yang tadi. Kan udah jelas sekali lah itu Saron. Bapak lah yang mengutus aku katanya. Ya. Tadi kan saya sudah bilang, kenapa Ya. kalian orang Islam, kalian hanya mengambil ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Saya tidak tahu apakah kalian itu, ya bagaimana ya, saya tidak tahu. Tetap Gini lah, kenapa kalian Sarah, itu tidak betul. bisa memakai atau mengambil ayat-ayat yang menunjukkan ke alam Yesus atau Yesus adalah Allah. Kalian membuang ayat-ayat itu. Gini loh Saron. Gini, Jadi terlihat gini. seolah-olah Yesus itu hanya utusan, hanya manusia. Itulah. Ya, saya tidak tahu kalian cara berpikir kalian itu seperti apa. Susah Gini juga loh. ajar kalian ya, paman Hilal. Gini loh paman, gini paman. Bapak lah yang mengutus aku, suaranya tidak bisa Silakan, didengar. paman yang dia tidak menanggapi, bisa paman. dilihat, kan gitu bunyi ayat itu. Dia Yesus itu paman menyuruh. Kaidir. Yesus itu kan firman paman, keluar dari Bapa. Itu loh. Masa paman nggak bisa memahami itu? Contoh begini loh paman ya. Kalau kami Kristen kan Yesus ya kan firman Satu-satu Tuhan naik, menjadi manusia. satu-satu naik. Firman Tuhan menjadi manusia. Kalau di paman itu kan firman Tuhan menjadi Al-Quran. Kalau tidak salah ya, kalau saya salah tolong luruskan. Ini kan kita diskusi paman Kaidir. Ya kan, kenapa firman jadi manusia lebih mulia daripada buku? Kenapa paman kok menyangkal gitu loh paman? Ya ini menurut saya gitu loh. Kalau firman jadi manusia kenapa lebih mulia? Kenapa paman menyangkal daripada firman jadi buku gitu loh paman? Ini maaf. Kalau Firman saya- itu adalah perkataan, kan gitu. Jadi gini loh ya paman, gini. Jadi kan udah jelas, ngapain nggak harus disangkal lagi lah itu paman. Wajahnya tidak begini loh. wajahnya Paman tidak Kaidir. bisa dilihat. Lagian di ayat lain mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari Itu diri dia sendiri? secara manusianya paman Kaidir, kemanusiaannya memang betul. Tapi dia kan dua natur paman, kemanusiaan dan keilahiannya. Jadi saya dia manusia memang dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh paman. Nah, Gini loh, paman paman, harus bisa ya. paham di situ paman. Pamanku yang ganteng gitu loh. Kan dua natur. Paman ganteng. Saya Itu loh. cuma Terus begini loh, paman Kaidir supaya jangan salah paham. Bedakan Isa dan Yesus. Kalau Isa itu mana ya, kita tidak pernah tadi membawa nama Nabi Isa ya. Kalau Enggak. dibandingkan Nabi Isa memang jauh sekali kan gitu. iya makanya ini kan kadang-kadang ada oknum bahwa Isa sama dengan Yesus gitu loh paman. Itu loh. Saya nggak menuduh paman. Kalau Nabi Isa yang kami imanin itu paman, dia manusia sangat mulia. Dia sangat menghormati ibu, sedangkan Yesus ini adalah orang yang durhaka kepada ibunya. Kepada ibu dia sendiri dia memanggil kune. Kalau artinya kune itu kan kau gitu dia. Ada data nggak paman? Kalau paman benar sih. Tapi paman tadi udah bilang kita diskusi santai pakai logika. Kalau pakai datanya handphone saya memang satu. Tentang perkataan misalnya kamu, ya, di mana Yesus mengatakan di ibunya kamu mungkin atau engkau, itu memang tradisi Yahudi. Nah, nanti kakak Kaidir bisa bandingkan dengan kata-kata Salomo terhadap ibunya. Nah, itu juga pakai kata kamu juga, Pak, tidak memanggil ibu. Itu memang tradisi Yahudi. Berbeda dengan kita orang Indonesia. Kalau kita mengatakan di ibu kita, engkau, kamu, maka itu tidak sopan. Tapi itu memang tradisi orang Yahudi begitu, makanya belajar dulu tradisi Yahudi. Gini loh Saron, Alah. Yahudi dengan Kristen sangat jauh berbeda. Jauh berbeda bagaimana? Kristen mula-mula itu Sangat Kristen jauh mula-mula itu orang Yahudi. Justru yang tidak punya kaitan sama sekali itu orang Islam. Tidak punya kaitan sama sekali dengan orang-orang Yahudi. Kalau berbicara Abraham, di mana Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka atau agama Samawi atau Abrahimik, mungkin oke lah saya setuju. Tapi kalau kalian mengatakan Islam punya hubungan atau kaitan dengan orang-orang Yahudi, jauh berbeda. Kalian tidak punya hubungan sama sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena asal mulanya Yahudi Ishak Yakub, bukan dari Ismail. Kalian salah. Kalian kalian selalu mengatakan orang Arab atau Arab Islam itu punya hubungan dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan kalian tidak punya hubungan sama sekali dengan orang Yahudi, Kak. Kalian ingat itu. Gini Saron, biar saya luruskan dulu akal yang gini. Diam. Asal mulanya orang-orang Yahudi itu dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Ismail ya. Dari Isa turun ke Yakub, turun ke 12 anak Yakub, bukan dari Ismail ya. Kalian harus paham itu tuh. Gini loh Saron. Jadi jangan kalian mengklaim bilang, kami orang Arab itu punya hubungan dengan orang Yahudi. Kalian salah. Sejak kapan orang Yahudi diturunkan dari Ismail? Sejak kapan coba? Tunggu dulu. Kalian sendiri mengatakan, dengar dulu, kalian sendiri mengatakan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Itu saja kalian tidak bisa membuktikan. Bahkan tidak ada data di dalam Al-Quran. Kau sudah pernah baca tulisan Ibnu Ishaq atau belum? Tulisan Ibnu Ishaq, coba kau baca itu dulu. Gini loh Saron, biar Dia saya lurus. mengatakan Enggak, Ismail masalahnya sama Muhammad itu dari suku Nebayon. Kemudian ada lagi catatan lagi mengatakan bahwa dari suku Kedar. Bagaimana bisa orang Ibrani tiba-tiba muncul jadi orang Arab? Hei, pikir kalian pakai otak. Bagaimana bisa coba? Gini. Nyambungnya di mana? Orang Gini Ibrani dulu, saya- tiba-tiba berubah jadi orang Arab. Kan lucu. Gini dulu Saron. Kamu Tidak yang nyambung, diam tidak lagi. connect, itu Kamu yang kata diam ini. lagi. Kamu yang diam lagi. Jadi Saya kalian itu semua, klaim kalian itu gugur, terbantahkan semua itu. Udah. Bahkan Kamu Muhammad diam. Muhammad sendiri membatasi keturunannya. Itu dia membatasi, itu ada di hadis itu. Cobalah baca tulisan Ibnu Ishaq. Gini loh ya Saron.
kan di dalam Yahudi. Jadi saya waduh. teriak-teriak, saya punya suara ini sudah mau habis. Jadi silakan paman, saya tidak mau diskusi Saya- dengan Kaidir lagi. Karena percuma kita jelaskan juga, tidak paham dia paman. Salon, Masa dia tidak bisa membedakan kealahan Yesus dengan kemanusiaan Yesus paman? Kita ajar anak SD saja mereka bisa paham. Tapi entah yang Islam ini, saya tidak tahu kenapa entah mereka paham atau pura-pura tidak paham. udah bisa saya jawab. Udah tunggu dulu. Oke, silakan. Saya istirahat bicara ya, karena saya punya suara sudah mau hilang. Ya, oke, saya berbicara Saron. Kristen bukanlah Yahudi, Yahudi bukanlah Kristen ya. Paham dulu satu itu dulu ya. Agama Sabar, Kristen jadi siapa yang bilang? Sabar juga yang bilang Kristen itu Yahudi, Yahudi itu Kristen. Tetapi mula-mula Kristen itu adalah orang Yahudi. Abad pertama itu, kau tidak paham itu kah? Saya tidak mengatakan Yahudi itu adalah orang Kristen atau Kristen itu adalah Yahudi, tidak. Yahudi bukan Kristen begitu. Saya rasa Anda tidak paham cara bicara saya mungkin. Udah, diam. Sejak kapan saya bilang Yahudi? Minum air putih dulu deh. Kristen itu Yahudi. Minum air putih dulu. Ada air putih situ. Nanti tenggorokannya nyangkut. Ya biar paman hilang, silakan diskusi dengan dia saja paman hilang. Ya kalau saya Saya sih, sampai ajar kalau orang saya dewasa. begini loh, saya nggak mau saya kalau di apa namanya kita udah beda mau ngapain diskusi, males. Soalnya Gini, biar saya luruskan yang bentar tadi baru ya. Ya. Kalau kamu terima, kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Kita kan enggak memaksakan seperti enggak keras-keras mulut kan gitu. betul paman Kaidir. Ini Kayak gini loh paman Halirius gini. Oh, Kalerius lagi udah jelas Hilarius. Iya, betul. Sekarang ini. Iya. Ini ketahuan ini. Gini, Jelas-jelas ya. nama saya jelas kok ditamah, diganti apa Kale. Pakai kacamata dulu. Iya, gini. Diam dulu. Diam dulu. Yahudi bukanlah Kristen ya. Yahudi itu adalah satu kaum, satu suku. Gitu. Jadi kalau Yahudi itu beribadah itu dia ke bait suci, sama seperti Yesus. Pindah topik satu saja belum selesai. Kau tidak bisa jadi sangka satu pindah topik. kalau Kristen dia Yang beribadah Islam yang ke di bawah yang gereja. pindah silakan naik. Saya tukar dengan ini siapa dengan Kaidir. Ada yang nama Ubui tadi naikkan dia mungkin. Oh, enggak apa-apa, saya mau sholat Jumat juga nih. Saya izin turun aja. Oke. Gini Iya. Paman Kaidir yang ganteng, mempesona, yang saya hargai seperti aktor dunia. Jadi begini aja paman. Saya Kita belajar memang- Bible sama si Saron ini loh, paman. Ya. Dia yang mengajarin aku, tapi ya setelah saya baca isinya ya seperti itu. Iya, saya doakan kau masuk Kristen. Saya doakan Kak Kaidir masuk Kristen. Amin. Semoga kamu dapat hidayah deh. Ya. Kenapa ini saya dapat hidayah? Mudah-mudahan Iya. gitu aja sih, mudah-mudahan dapat hidayah gitu aja. Logikanya saja, untuk apa saya cari keselamatan di nabi yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Pakai otak coba. Kalau nabinya saja tidak bisa selamat, bagaimana saya mau cari keselamatan di situ lagi? Nah, itu logikanya di situ. Selamat yang seperti apa maksudmu, Dek? Muhammad sekarang ada di mana coba? Iya, Muhammad di mana sekarang coba? dia udah meninggal. Kalau manusia meninggal wajar. Dia selamat atau tidak? Kalau manusia meninggal wajar. Dia selamat atau tidak? Kalau nabinya saja sendiri, saya tidak mengatakan Muhammad ya. Kalau nabinya sendiri tidak selamat, bagaimana bisa? Pengikutnya itu dia mau lebih dari nabinya, tidak mungkin. Dari mana kamu mengatakan Nabi Muhammad itu tidak selamat? Apa datanya yang menunjukkan? Coba buktikan di mana datanya kalau memang Muhammad itu selamat. Coba buktikan. Iya, Kalian mengklaim bilang Muhammad ada di surga. Mana datanya? Mana datanya coba? Tidak ada. Kalian tidak bisa membuktikan itu. Saya ini sudah baca Al-Quran, jadi tidak usah tipu kalian di sini sama saya. Kamu lah yang nipu. Nanti Kau belajar Bible, saya belajar Al-Quran. setelah Jumat naikkan saya lagi ya, Saron ya. Iya. Saya doakan kalau Kak ada Kaidir kata-kata yang bisa mengenal saya Tuhan yang Yesus. Bukan salah. Isa ya, bukan Isa, mengenal Tuhan Yesus. Udah saya kenal. Bentar, paman Kaidir. Dia menuhankan yang Saya satu. live. Tapi jangan itu saya live. Tanya dari Katolik kan bisa jawab, yang kami bisa jawab. Tapi jangan bernarasi liar. Kita diskusi Bukan jangan generasi itu. liar. Cobalah kamu baca dulu tuh Matius 7 22 23 itu. Siapa Paman yang diusir paham di nggak? situ? Siapa yang Paman, diusir di saya situ? paham itu, paman. Tahu saya. Siapa yang diusir di situ? Bukankah orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, yang mengusir setan pakai nama Yesus? Katanya mau sholat. Coba iya, dulu. oke, Itu sudah oke. bunyi masjid itu. Iya, Bunyi oke. toa. Sholat dulu. Sholat dulu ya paman Kaidir ya, jangan. Iya. Itu paman Devil juga ada itu, mungkin mau nanya-nanya deh. Itu Devil siapa? Devil ada itu yang dari Katolik itu, Devil. Oh, ada minta kah? Bukan, maksudnya mungkin dia mau naik nggak paman Devil? Oh, Mungkin udah pergi kali. mereka itu tidak paham sama sekali, paman. Mereka tidak paham sama sekali tuh. Ya kalau Kenapa saya sih bilang begitu, paman? Itulah kekeliruan. Saya bilang kekeliruan dari entahlah mungkin penulis Al-Quran mereka itu, paman. Apalagi kalau mereka menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, gugurlah mereka nanti. Banyak konsekuensi yang mereka harus terima itu, paman. ya saya nggak mau itulah mau bahas iman mereka sih, karena mereka ini kan kadang-kadang kalau merasa baper gitu loh, dikit-dikit langsung lapor polisi, ngeri juga. Ini Laila naik aja Laila. Kalau memang saya tanya, kalau memang Anda bisa jawab ketika Nabi Muhammad dapat wahyu dari Jibril, ada saksinya nggak? Iya. Coba Anda jawab. Menurut hukum, saya mencuri barang Anda. Saya tuduh Anda curi barang saya tanpa ada saksi. Anda terima nggak logikanya? Pakai logika Laila. Ya, mungkin Anda sarjana ya, saya cuma SMA. Ya, ayo naik. Terus Al-Quranmu kan abad ke-7 Laila, pakai otak dikit. Ya.
Terus saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Apakah Anda pernah bersaksi waktu itu? Itu menjadi pertanyaan saya. Anda bisa jawab nggak? Kalau memang Anda bisa jawab, hari ini saya jadi itulah pengikutmu, Lela. Pakai otak tuh. Katanya ini Paman. Saksi Paulus ketemu Yesus aja nggak ada saksi. Kasihan sekali mereka ya Paman. Padahal itu ada banyak teman-teman seperjalanan Paulus itu. Kemudian tentang Paulus juga, di mana Yesus Kristus memilih Rasul Paulus itu juga dikonfirmasi oleh Ananias kalau tidak salah ya Paman. Ya. Itu dikonfirmasi ya. Itulah baru nubuatan yang jelas itu. Firman Tuhan yang jelas itu. Satu mengkonfirmasi yang satu. Ya, kalau hanya mengklaim, saya adalah nabi, saya menerima wahyu Allah. Siapa saksinya? Hello? Siapa saksinya? Saya juga bisa mengklaim, saya menerima wahyu dari Allah. Terus ditanya semua orang, siapa saksinya? Saya bilang tidak ada. Hanya orang yang tidak punya akal yang nalar yang bagus lagi untuk mempercayai hal itu. Paman, bagaimana Paman? Kalau ada orang yang mengaku dirinya adalah nabi, tapi tidak ada saksi mata, menurut Paman percaya atau tidak? Aduh, saya tidak sedikit pun saya percaya. Begini loh sis ya. Ya, Saya betul, ini betul, Paman. diangkat sebagai nabi. Ya, saya ini istilahnya saya jadi nabi. Terus saya bilang orang, oh saya ini nabi. Ya, saya lebih percaya ketika orang melihat apa kemampuannya, ya, terus apa yang dilakukan, ya, misalnya dalam hal mujizat, ya kan dia bisa membangkitkan orang, bisa menyembuhkan orang. Itu kan tidak perlu harus bilang oh saya ini nabi. Dilihat dari situ aja orang bilang oh ya itu kita memuji orang, kita kan supaya ditinggikan itu kan dipuji orang, bukan kita yang mengaku sendiri sih. Ini logikanya. Ya, kalau menurut saya ya, kalau mereka itu kan ya itu terserah lah, itu iman mereka. Itu loh sih. Jangan Iya. ketika bernarasi terus play victim gitu loh, narasi liar. Bapak kalian itu kan ikut apa kata Allah kan dari Arab. Memang kan sebelum Kristen kan udah dari abad ke-1, dia kan abad ke-7. Kok klaim? Kan aneh gitu loh, yang datang belakangan kok klaim bapak mereka paling benar. Pakai akal sehat. Ini mah aja Laila. Ya, Laila dari komenmu aja. Iya, Mungkin betul, Anda sekolah Paman. tinggi, tapi nggak pakai logika percuma. Kalian kan selalu bilang oh Kristen, tapi yang penemu itu kan orang mana? Orang Yahudi dan orang Kristen, Laila. Pakai otak dikit. Memang ada berapa persen sih? 0, berapa persen dari kalian? Kok kalian cuma bernarasi liar tapi kenyataannya nggak ada. Makanya Lala kalau sebelum komen mikir dulu, jangan bawa cangkem. Dahulukan otakmu ya Laila. Ya. Iya, betul sekali Paman. Jadi